Bukan teori ya, ini bukan teori, maaf ini bukan teori. Saya enggak jualan teori. Ya, saya enggak jualan teori, saya enggak ngajarkan teori. Yang saya ajarkan ilmu pasti. Ya, ilmu pasti. Yang bukan teori perlu diuji dulu. Nanti berhasilnya berapa, gagalnya berapa. Kalau banyak berhasilnya layak itu kemudian dipraktekkan. Bukan, tapi ini ilmu pasti. Kenapa saya katakan ilmu pasti? Karena ini ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat malam Sabtu bisa duduk kembali di Majlis Ar-Raudhah Solo Sihah wal Afiyah. Saya pakai tambahan Solo biar yang lagi nonton di YouTube dan platform media sosial yang lain enggak nanya-nanya lagi. Sebetulnya Majlis Ar-Raudhah itu ada di mana. Mudah-mudahan saya dan antum kita semua bisa istiqomah. Terus hadir majelis ilmu dimanapun majelis itu berada sampai nanti akhir hayat kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sejatinya malam ini saya mau mulai baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin. Tapi saya pending sampai 2 pekan lagi insyaallah. Jumat depan Maulid, Jumat berikutnya baru akan mulai insyaallah baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin. Malam ini saya mau jelaskan satu tema untuk membekali diri saya sendiri dan antum semuanya dalam berdakwah dan juga menyampaikan kebaikan serta kalau punya cita-cita, jangan tidak pede. Ya, jangan tidak pede. Jangan sampai kita itu gak percaya diri. Ya, jangan sampai kita itu minder. Ya, jangan sampai minder. Jangan sampai semangatnya melemah. Ya, jangan sampai semangatnya melemah. Harus terus bersemangat, terus kalau orang bilang gasnya stabil dan tubuhnya itu tampak bertenaga. Ya tampak bertenaga karena ruhnya, ya ruh yang memang selalu dalam kondisi prima untuk memperjuangkan cita-cita. Nah caranya bagaimana? Insya Allah kita bahas dalam waktu kurang lebih 45 sampai 50 mungkin lebih menit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan barokah. Pertanyaan pertama, cukup dijawab dalam hati masing-masing, nanti saya akan mewakili hati antum menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa yang paling sering menghambat langkah kita ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau berbuat sesuatu, ketika kita itu mau punya harapan, berharap, cita-cita, kemudian punya keinginan. Yang paling menghambat itu apa? Contoh, mau
menyeberang kali, pengen berada di seberang kali. Ini ada satu sungai, di seberang itu ada sesuatu, entah itu pohon yang buahnya nikmat, atau di seberang sana ada calon suami atau calon istri lengkap dengan penghulu yang siap menikahkan. Itu kan semua ada di seberang sungai itu harapannya. Hanya saja kebetulan sungainya enggak ada jembatannya. Kemudian arusnya deras dan tidak ada kapal yang menyeberangkannya. Pertanyaan saya, semangatnya meningkat atau menurun? Meningkat atau menurun? Menurun ya, berhenti sejenak. Ya berhenti sejenak. Lah apa yang membuatnya berhenti ini? Kenyataan di depan mata. Jadi kenyataan yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, kenyataan saat ini itulah yang justru seringkali menghambat langkah kita untuk mencapai sesuatu yang ada di depan sana. Betul? Betul? Contoh, coba di sini yang masih jomblo angkat tangan. Ini angkat tangannya kok enggak jelas, angkat tangan enggak apa-apa walaupun udah punya jodoh ya angkat tangan. Ya, Abdurrahman angkat tangan nih. Wah, Masya Allah. Ternyata banyak ini jombloan ini ya. Jomblowati di belakang sana angkat tangan. Masya Allah. Gegap gempita, jumlahnya lebih banyak ternyata. Masya Allah. Nah, pertanyaan. Kira-kira nih jombloan dan jomblowati udah pengen nikah belum? Yang di sini jangan malu-malu. Sudah pengen nikah belum? Kok jawabnya enggak keras mana? Udah pengen nikah belum? Yang jawab yang ada di layar monitor rumah masing-masing, sudah. Masya Allah. Sudah ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok enggak nikah-nikah? Jawabannya ya tadi itu, kenyataan di depan mata, duit belum cukup, ya mungkin ada 1.000 rupiah, ada 5.000, ada 10.000, ada 100.000, ada 1 juta, selalu ada kalimat uang belum cukup, betul ya? Uang belum cukup. Ada lagi yang ngomong jodohnya belum ada, itu buat malaikat geleng-geleng. Lalu udah jelas nih jombloan segini banyak, kok kata jomblowati di belakang jodohnya belum ada. Udah jelas di sini jombloan banyak, di belakang jomblowati banyak. Kok masih mengatakan jomblowati jodohnya belum ada, kata jombloan begitu. Jadi sebetulnya jodohnya sudah ada belum? Sudah, cuman enggak mau ngambil. Kan begitu ya, enggak mau ngambil. Kenyataan di depan mata itu seringkali menghambat. Apalagi kena penyakit namanya enggak pede kalau dia ganteng. Apa saya layak untuknya? Ya Allah, ini model-model gak cetok. Apa saya layak untuknya? Ini gak punya rasa percaya diri yang diciptakan sama Allah Ta'ala tuh ya pasti kita layak untuk yang lain ya. Layak, yang penting pede, percaya diri. Kenyataan depan mata inilah yang seringkali menghambat langkah kita. Sekitar kita nih kelihatan gini. Boleh kasih contoh lagi? Ya tadi kalau contohnya nikah kan cepet mikirnya. Ya. Pengen pindah dari rumah ngontrak jadi beli rumah sendiri. Dari ngontrak menjadi beli rumah sendiri. Yang sering kali terjadi beli atau wacana? Beli atau wacana? Wacana. Bedanya wacana sama mimpi itu apa? Beda bahasa. Yang satu bahasanya agak keren, wacana gitu ya. Yang satu mimpi kali gitu ya. Lebih gaul ya. Yang satu gaul, yang satu bahasa ya sedikit terpelajar, elit gitu ya. Wacana. Hanya sekedar wacana. Kenapa kamu bilang beli rumah wacana? Jawabannya lagi, lawang gaji saya 1 bulan buat makan aja enggak cukup kok. Masa mau beli rumah, bayar kontrak aja enggak genep, seringkali bolong, seringkali telat. Masa saya mau beli rumah. Kenyataan depan mata lagi-lagi menghambat manusia untuk berani bercita-cita, berani berkeinginan, bahkan berani mengejar keinginannya. Betul. Maka jadi orang buta dan tuli itu lebih bagus daripada yang melek model begini.
Paham enggak? Makanya orang sepuranipun kang kathah wong edan. Orang gila itu ya. Karena orang gila itu tidak bisa menilai kenyataan di depan mata, maka fokusnya pada keinginan saja. Betul? Karena akalnya udah dicabut, hilang akal, akalnya dicabut. Dia enggak melihat kenyataan di depan mata, yang kelihatan apa? Hanya keinginannya, benar? Makanya orang gila kalau mau nyebrang, enggak melihat kenyataannya ada bis lewat, enggak pernah. Bis lewat, itu belum gila itu. Jadi kalau masih bisa melihat bis lewat, motor lewat, ya kendaraan lewat, itu berarti masih setengah gila, belum gila beneran. Yang gila beneran itu akalnya dicabut. Ya seperti apa? Misalnya kucing kan enggak punya akal. Enggak berakal dalam arti seperti manusia. Makanya orang yang akalnya dicabut mau nyebrang, dia enggak nanya jalannya sepi atau rame. Enggak, yang penting saya mau nyebrang. Nah rata-rata orang gila itu ketabrak atau selamat? Menurut data statistik yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, orang gila itu selamat atau enggak selamat? Lah yang ketabrak siapa? Yang masih pakai akal. Masih mikir, ada bis, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Ternyata salah perhitungan. Mestinya mundur, dia nekat, maju, nanggung, akhirnya ketabrak. Enggak sampai, ya enggak sampai. Ada lagi yang begegek gitu ya, berdiri. Enggak nyebrang. Kenapa? Dalannya rame. Bis gak mandek-mandek, motor, mobil, rame. Aku takut, akhirnya enggak maju-maju. Kenapa enggak maju? Takut ketabrak. Melihat kenyataan di depan mata. Nah inilah yang menghambat kita. Yang menghambat kita untuk berani bercita-cita, berani berkeinginan, berani menggapai tujuan dan harapan. Maka pelajaran pada malam hari ini adalah jangan sampai kenyataan yang di depan mata membuat kamu melupakan kalau kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa. Nih, catat, terus dibuat, kasih tulisan, gambar macam-macam, update status. Wah, ya update status, kata-kata bijak, baik, jenengmu wae ngono lho ya gak apa-apa. Namamu, nanti dapat di mana? Wah, pokoknya ada rahasia. Apa tadi kalimatnya? Coba, saya enggak hafal. Jangan sampai kenyataan di depan mata membuatmu lupa kalau kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa. Betul? Jadi yang Maha Kuasa siapa? Allah. Yang Maha Bisa siapa? Allah. Yang Maha Mampu siapa? Allah. Kalau udah yang Maha Mampu Allah, yang Maha Bisa Allah, yang Maha Kuasa Allah, terus kita pengen sesuatu, kita tinggal ngapain? Tinggal melakukannya sesuai cara-caranya Allah. Minta kepada Allah, kemudian jalan saja, lakukan. Nanti yang bereskan siapa? Allah. Yang ngurus nanti siapa? Allah. Yang nolong nanti siapa? Allah. Karena kita ngikuti petunjuknya Allah. Selesai masalah, case close, beres. Contoh, ini tadi ada jombloan dan jomblowati yang ngakunya jodoh saya belum ada. Ya silahkan nanti salah satu jombloan yang pengen segera nikah ya praktek. Dan titik gak apa-apa. Nanti jenengan di parkiran setiap lihat mbak-mbak pengajian tanya, Mbak udah nikah belum mau gak sama saya? Nanti mbak-mbak batin, Masya Allah rodok gendeng titik gitu ya. Nah, siapa tahu nanti kamu ketemu sama yang semisal, wah ini kok Edan ini mirip mbak aku ya. Akhirnya bukan lagi kenalan, besok nikah yuk masuk gitu. Ya langsung nikah, nggak pakai pacaran ABCD, enggak langsung nikah. Nah, itu seringkali kita nggak berani karena kita mengukur diri kita, nggak melihat Tuhan kita. Karena kita ngukur diri kita nggak melihat Allah, makanya kita jadi nggak berani jalan. Tapi kalau kita ngukur diri kita lihat Allah, kenyataan depan mata aku nggak punya. Kenyataan depan mata aku nggak ganteng misal begitu. Kenyataan depan mata duitku nggak cukup. Kenyataan depan mata aku nggak punya kenalan. Kenyataan depan mata karena tahu kenyataannya seperti itu, minta sama Allah Ta'ala. Tapi aku punya Tuhan yang Maha Kuasa. Allahumma, 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 Allahumma. Dikencengi oleh amal. Gaspol amalnya, gaspol zikirnya,
gaspol doanya, gaspol silaturahimnya, ya, gaspol birrul walidennya. Oh tiba-tiba kok dia hasil. Orang nanya, wajahmu pas-pasan ya, tapi kok suamimu ganteng banget, kenapa? Wiridku kenceng. Masya Allah. Ya, wiridku kenceng. Saya laporan pemiliknya, dikasih yang terbaik darinya. Masya Allah. Kan begitu. Ini bukan teori ya, ini bukan teori, maaf ini bukan teori. Saya enggak jualan teori. Ya, saya enggak jualan teori, saya enggak ngajarkan teori. Yang saya ajarkan ilmu pasti. Ya, ilmu pasti. Yang bukan teori perlu diuji dulu. Nanti berhasilnya berapa, gagalnya berapa. Kalau banyak berhasilnya layak itu kemudian dipraktekkan. Bukan, tapi ini ilmu pasti. Kenapa saya katakan ilmu pasti? Karena ini ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, ya alhamdulillah, ini bab masuk dalil, silahkan Ustadz Fuad yang membacakannya. Karena beliau hafal Quran, mudah-mudahan hafalannya semakin kuat dan terjaga, amin. Dan suaranya lebih merdu dari saya, 2 ayat itu, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Udah. Sampai enggak terasa kalau udah selesai. Ya. Ini 2 ayat di surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-26 dan 27. Ini ayat yang menggambarkan tentang panggilan haji, ya panggilan haji. Saya enggak akan membahas masalah hajinya. Tapi yang saya bahas bagaimana Allah memerintahkan di ayat yang ke-27 wa'adzim fin nasi bil hajj. Ya, wa'adzim fin nasi bil hajj dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ini kalau diterjemahkan serulah manusia, kita kok maksudnya apa ya serulah manusia gitu ya. Ini yang diperintah oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang diperintah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahnya di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah. Kapan itu? Ketika saat itu Mekah masih sepi. Ya Mekah masih sepi. Ka'bahnya juga baru selesai dibangun. Dulu Ka'bah itu sudah ada, kemudian karena ada angin yang cukup kencang, Ka'bah itu kemudian hilang ya, Ka'bahnya hilang. Setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggikannya kembali, membangun kembali yang pondasinya sudah ada. Nah setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk adzan. Adzan di situ apa? Manggil, ngundang. Ya disuruh ngundang, serulah di situ artinya undang semua umat manusia. Adzin finnas, panggil umat manusia untuk haji ke Mekah. Pertanyaan saya, saat itu sudah ada mikrofon belum? Belum. Saat itu sudah ada WhatsApp belum? Belum. Sudah ada Facebook belum? Udah ada YouTube belum? Udah ada IG belum? Udah ada internet belum? Sudah ada, ya kalau mundur sedikit Telegram? Belum. Fax? Belum. Gak ada alat komunikasi yang bisa menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Betul? Bahkan manusianya sudah ada banyak. Belum. Sepi Mekah. Mekah masih sepi. Lantas bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim yang diperintah Nabi Ibrahim alaihissalam? Panggil semua manusia. Pertanyaan saya, kalau kita gunakan akal, kira-kira akal kita bisa enggak mencerna perintah ini? Loh, suaranya paling kalau teriak nyampainya berapa ratus meter. Kalau teriak berapa ratus meter. Bahkan enggak ada yang dengar. Tapi katanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 27 tadi, Allah menyebutkan panggil mereka semua umat manusia tadi untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka akan datang kepadamu ya. Mereka akan datang kepadamu dari mana?
dari semua tempat yang terpencil. Ya, dari semua tempat yang terpencil akan berdatangan. Ya. Di surat Al-Had ayat 27. Coba Ustaz Fuad ambil Al-Quran, tuh bacakan terjemahannya. Biar saya enggak salah nerjemahkan ya. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Itu ayat 27. Ya. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ayat Ibrahim. 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Stop dulu. Oke. Nomor 1, janjinya Allah Ta'ala, kalau engkau wahai Ibrahim alaihissalam mau melaksanakan perintahku ini, panggil, maka mereka akan datang. Mereka akan datang. Datang dengan apa? Berjalan kaki. Lanjut. Atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Tuh, pertanyaan saya, kalau antum saat itu ada di dekat Nabi Ibrahim alaihissalam, terus dengar ya Nabi Ibrahim mau manggil orang, saya mau undang orang untuk kesini semua. Saya akan panggil orang untuk kesini semua. Terus Nabi Ibrahim berdiri azan. Ya, dengan meletakkan seperti muadzin itu ke kanan, ke kiri ya, seperti muadzin. Teriak, umat manusia datanglah ke sini. Kamu ada di sampingnya. Apa yang akan kamu katakan? Ayo jujur. Udah usah jauh-jauh lah. Sekarang di sini misalnya di Majlis Ar-Raudhah. Ya, misalnya. Gak pakai mikrofon, gak pakai YouTube, gak pakai apa-apa. Terus tiba-tiba Ustaz Iis berdiri. Teriak, hei seluruh umat Islam datang ke Ar-Raudhah ya. Terus saya nanya, Ustaz ngapain? Saya akan panggil Habib semua ke sini. Lo ngapain dipanggil? Kan gak ada yang dengar. Pasti mereka akan datang Habib. Kenapa? Saya dapat wangsit. Mungkin kita akan mentertawakan Ustaz Iis, betul ya? Karena itu layak ditertawakan. Judulnya dapat wangsit. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu pun azan manggil, bukan azan Allahu Akbar untuk panggilan sholat. Manggil manusia semua diajak haji. Dipanggil. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu percaya Allah Ta'ala pasti mampu mewujudkannya. Tapi apakah Nabi Ibrahim gak nanya sama Allah? Nabi Ibrahim itu dikenal ya suka nanya tentang caranya. Seperti ketika nanya, ya Allah bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Ya, lu apa kamu gak iman sama aku wahai Ibrahim? Oh iman ya Allah, cuman kalau saya tahu caranya saya lebih asik gitu ya, lebih asik kalau tahu caranya. Penasaran gitu ya, penasaran pengen ngerti ilmunya, kaifiyahnya, caranya pengen ngerti. Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk adzan memanggil umat manusia menaikkan ibadah haji, saat itulah dikatakan Nabi Ibrahim berkata, faqala Ibrahim wa ma yablughu sauti. Suaraku ini bisa sampai mana ya Allah? Suaraku sampai mana nanti? Bisa sampai mana? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alaikal adzanu wa alayyal balagh. Alaikal adzan wa alayyal balagh. Satu kalimat ini kalau betul-betul menancap di hati kita gak akan takut punya cita-cita apapun. Ya, selama itu yang halal yang baik. Alaikal adzan, tugasmu adzan, saya kan suruh kamu panggil, tugasmu manggil. Gak usah nanya suaramu sampai kemana, gak usah nanya caranya nanti bagaimana, gak usah nanya itu nanti piye terusan, gak usah takon, adzano panggil, undang, selesai. Aku nanti yang menyampaikan suaramu ke seluruh umat manusia. Wa alayyal balagh, masalah menyampaikan suara urusanku, masalah ngundang urusanmu. Jalankan urusanmu, kubereskan urusanku. Jadi hidup itu gampang atau susah? Halo, ini kok wajah-wajah tegang ini. Hidup itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Allah nyuruh kalian ngapain? Nyuruh minta enggak? Udu'uni astajib lakum. Jadi tugas kita ngapain? Minta. Cuman minta kan ada syarat-syaratnya ya, minta. Nah kalau mau minta bagaimana? Mau minta Allah katakan, yang penting jalankan tugasmu. Tugasnya apa? Suruh sholat ya sholat.
suruh puasa, puasa, suruh zakat, zakat. Yang mampu suruh haji, haji. Amal soleh, tinggalkan maksiat, kerjakan tugasmu jadi hambaku, menghamba kepadaku. Percaya sama aku, urusanmu aku yang bereskan. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Nah sementara kita karena mikir pengen beres masalah, Allahnya kita tinggalkan. Sholatnya kita abaikan, bekti sama orang tua kita remehkan. Halal haram enggak kita pikirkan. Betul atau betul? Hasilnya lancar atau mumet? Ya sudah. Nah saya enggak mau hidup saya mumet dan saya enggak pengen teman-teman saya hidupnya mumet. Makanya ilmu ini sebetulnya rahasia. Ini kalau semua tahu hidupnya jadi enak semua ini. Oh ternyata urip ki gampang. Ojo kakean mikir. Yang penting akeh ono olehmu dzikir. Selesai. Saya pengen ini ya Allah. Kenyataannya saya enggak punya fulus, enggak punya duit, enggak punya uang. Enggak punya ya Allah, tapi saya pengen ini. Ya minta sama Allah Ta'ala. Ya minta, jalankan tugas kita. Tugasnya apa? Suruh usaha, usaha. Ya, suruh sholat, sholat. Suruh zikir, zikir. Suruh sholawat, sholawat. Enggak usah nanya-nanya lagi ya Allah. Caranya gimana? Enggak usah nanya. Pasti beres. Pasti beres. Seperti saya. Nah ini kan saya kan uji nyali ya. Tanahnya yang sekarang sudah dibangun dan masih proses pembangunan tuh yang dipakai ibu-ibu. Ya dipakai ibu. Berapa tahun saya itu minta? Lama kan ya Bu ya? Maksudnya minta begini, saya pengen ibu-ibu pindah di bawah, kasihan kalau naik ke atas. Betul kan ya? Amin ibu-ibu, mudah-mudahan tanah di belakang bisa dibeli, amin. Giliran yang punya tanah nawarin, duitnya enggak ada. Silahkan dibeli. Ya sekian M, udah angkanya enggak usah saya sebutkan. Awakmu krungu ngeluh. Ya krungu ngeluh. Itu bukan bagian dirimu bukan ya. Krungu ngeluh. Nah saya belas gak punya uang. Untuk beli tanah itu sama sekali gak punya uang. Beli aja gak punya apalagi bangun. Ya gak punya. Tapi kan saya punya Allah. Saya punya Tuhan. Saya punya yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saya punya yang menciptakan segala-galanya. Saya punya yang menciptakan jagat raya. Saya punya yang menciptakan saya. Kenapa saya takut minta? Betul ya? Loh gak njaluk DKI kok. Gak njaluk DKI. Emangnya saya minta hidup enggak? Dikasih sama Allah Ta'ala, betul? Emangnya saya minta lahir ke planet bumi? Enggak, dikasih sama Allah lahir ke planet bumi. Emangnya saya minta oksigen? Enggak, dikasih sama Allah oksigen. Emangnya saya minta matahari? Enggak, dikasih sama Allah matahari. Emangnya saya minta makanan? Enggak, dikasih sama Allah tumbuhan. Dikasih sama Allah sayuran. Dikasih buah-buahan. Dikasih hewan yang layak untuk dikonsumsi. Allah yang kasih tanpa kita minta, betul? Oh, gak jaluk DKI kok. Terus gitu ragu, no jaluk DKI gak ya? Kita gak minta Allah kasih, terus Allahnya perintahkan jalu, ud'uni astajib lakum. Minta, aku jawab. Ya pede saya langsung, siap, saya beli, minta waktu 6 bulan untuk pelunasannya. Tanggal 1 Agustus menyatakan membeli, 7 Agustus harus bayar uang tanda jadi 6 miliar. Waktu itu ya, dalam waktu 6 hari cari 6 miliar. Gak duwe duit, gak duwe konco wong sugih. Gimana itu? Asik atau enggak asik? Teman-teman saya kan aktsaruhum sama seperti saya, al-faqiru wal miskinu. Saya ini hanya penampilan ketok duit gitu kan ya. Penampilan, yang penting penampilan kita bisa membuat orang kaya merasa saya lebih kaya dari mereka kan udah luar biasa. Betul kan? Jangan sampai kita ini punya duit tapi penampilannya di depan orang yang kaya kita merasa kita nggak punya apa-apa terus minder. Lebih bagus kita nggak punya duit tapi orang kaya melihat kita merasa kita punya duit. Itu ada teman saya yang buat status, keren itu. Mau saya share statusnya teman saya. Dibacakan ke saya ya, saya nggak baca, saya kurang kerjaan baca status orang gitu. Saya nggak suka fudul, baca-baca status orang. Tapi ada yang bacakan, nih Bib, yang buat status bagus. Apa statusnya? Ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya. Ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya. Karena setiap orang nggak percaya kalau aku orang miskin. Bagus gak itu? Ya Allah, aku sudah siap jadi orang kaya. Karena setiap orang nggak percaya kalau aku orang miskin. Ini statusnya teman saya ini. Boleh dicontoh itu. Nah, kalau kita mungkin kewalik statusnya, ya Allah, ya
Kenapa aku disangka orang ini orang miskin, padahal aku punya uang, nggak dihargain lah, nggak direkno lah. Mungkin ada yang statusnya semacam itu, ada kan ya? Tapi ini statusnya itu dia bersyukur gitu. Orang kok melihat saya ini punya duit, padahal saya nggak punya duit. Tadi siap aku jadi wong sugih itu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Saya mau nanya pada antum semuanya. Pertanyaan yang sangat sederhana, sederhana. Dalam waktu 6 hari disuruh cari uang 6 miliar, harusnya maju atau mundur? Maju atau mundur? Itu baru uang tanda jadi ya, saya nggak usah bahas angka sebenarnya dari harga tanah itu, baru harga tanahnya itu. 1000 meter itu. Yang digunakan untuk duduknya ibu-ibu kita tercinta di belakang sana itu. Larang tinggi, Masya Allah, VIP. Bener itu, tanah sini sama tanah sana kan jauh. Tanah sana. Ya, yang buat beli ini dikalikan 6 dapat yang sana. Oh, coba itu. Berarti ibu-ibu tuh memang ya nggak bisa dapat yang murah-murah. Memang kita harus memuliakan kaum wanita, saudara-saudara. Beri dia tempat yang paling berharga. Betul ibu-ibu? Lihat, pas duit kilo banter. Betul. Bu, betul? Alhamdulillah. Berarti sadar kalau dirinya emang membutuhkan itu. Bu, butuh duit enggak? Lo ngaku toh ya. Alhamdulillah. Monggo diunjuk dulu sebelum menjawab urusan 6M dalam 6 hari tadi. Alhamdulillah. Kalau melihat kenyataan di depan mata, temen sugih gak duwe, betul kan ya? Maksudnya kita nggak punya investor gitu ya, nggak ada. Mau utang ke siapa? Noleh Ustaz Iis, utang Ustaz Iis, ya diutangi. Ya, beliau nanti banting harga sarungnya dulu. Sarung goyor jual harga murah, yang penting bisa ngutangi saya mungkin temennya gitu ya. Mau utang Rifki alias Boim, kalau pagi beliau cucu ngatung, Beb buat belanja, ngurusi belanjanya Ar-Raudhah kan beliau yang bagian ke pasar nih ya, belanja. Mau utang ke siapa lagi? Utang ke sana, yang itu kemarin tambah utang sama saya. Gitu kan, noleh kanan kiri cari utangan, nggak gitu. Belum ada yang bisa diutangin nih temen saya nih. Jual barang, barang utangan kabeh. Kita anak mobil tak golek sing lunas gono gitu ya. Ya, kredit syariah semua itu lah, kredit syariah. Penting bisa buat operasional dakwah. Gak ada yang bisa dijual, kalau dijual hasilnya zero, gak ada. Udah bismillah, deal. Nah 6 hari 6 miliar, tapi minta yang 1 miliar besok. 1 hari harus ada 1 miliar. Kalau saya jawab ya berarti saya waras apa gendeng? Ngomong gak apa kok. Nanya, waras apa gendeng? Ngomong please. Gak apa-apa. Memang biasa, Nabi Rasul itu ya biasa disebut digila-gilakan sama kaumnya yang gak beriman. Kalau jenengan kan lain, beriman. Betul kan ya? Tapi kalau di sini kan gila dalam arti yang positif. Jadi gila itu julukan untuk orang-orang hebat. Edan tenan. Betul. Biasanya orang-orang hebat dijuluki gila. Benar kan? Gendeng, mancen gendeng, wedan. Gile bener. Berarti hebat atau enggak hebat? Hebat. Jadi kalau kamu digila-gilakan berarti kamu itu kan fakta ya, faktanya semacam itu. Akhirnya saya bilang bismillah, siap. Besok kita bayar 1M insyaallah. Udah, saya duduk sama teman-teman saya yang sama-sama orang-orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saya buat tim doa. Yang tim doanya juga belum menjalankan tugas dengan maksimal. Ya, makanya kalau Jumat malam Sabtu ini Ustaz Iis sebetulnya saya hukum. Baca sholawatnya diperbanyak. Karena harusnya tiap hari sekian tuh ada yang bolong-bolong gitu. Jadi kalau di Jumat tuh saya kodok di Jumat begitu ya. Nah dia pinter ngodoknya ngajak satu raudhah gitu ya. Sholawat munjiah itu ya. Baca sholawat munjiah. Ada lagi yang baca Yasin. Ya, ada lagi yang baca ini
tim doa aja jalan. Subhanallah, 1 hari beres 1 M. Iya, 6 hari beres yang 5 M. Sisanya langsung gempur, langsung bangun. Harusnya mikir bayar atau mikir bangun? Harusnya mikir bayar apa mikir bangun? Bayar apa bangun? Pertanyaan saya, beli tanah untuk dibangun atau untuk disawang? Beli tanah itu untuk dibangun atau untuk dilihat? Tanya, beli tanah untuk dibangun atau dilihat? Dibangun. Jadi kalau ada tanah nggak punya duit, enaknya dilihat atau dibangun? Mesti orang berpikir kenyataannya duit nggak ada. Kenyataannya tanah ada. Kenapa kok mikir kenyataannya duit nggak ada? Lihatlah kenyataan ada tanah, ya bangunan, saisomu. Alhamdulillah. Allah kasih 2 toko material yang mau menghutangi sampai hari ini utangnya belum lunas. Ya, dan baik hati bisa diangsur. Saya angsur. Ini kalau jatuh hari Sabtu itu hari paling membahagiakan karena hari bayar-bayar hutang. Sabtu soalnya. Ya, hari Sabtu. Subhanallah, bangun. Setiap bulan saya harus mengangsur tanahnya. Tiap bulan. Nanti Februari itu 7 Februari harus lunas, perjanjiannya begitu. Insya Allah dilunaskan sama Allah Ta'ala, amin. Bayar bangunan, bayar tukang, bayar angsuran, Februari harus lunas. Pertanyaan saya, ngeluh apa mumet? Harusnya ngeluh mumet, betul ya? Nah itulah kalau kita nggak punya Tuhan. Itulah kalau kita nggak punya Allah. Itulah kalau kita bergantung kepada usaha. Itulah kalau kita bergantung kepada yang namanya upaya. Allah bilang pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tugasmu adzan, tugasku. Allah nggak punya tugas ya. Maksudnya urusan menyampaikan suara itu urusanku. Tugasmu wahai Noval bangun. Urusan bayar bagianku. Gitu aja kok repot. Kalau mikirnya begitu enak atau enggak enak? Enak. Jadi kalau Sabtu saya tinggal ngomong sama Allah, ya Allah bayar ya Allah. Kan gitu. Itu saya latih hati saya, latih. Wah setan bisi, nyotoni rekening nol lo, gak ada duit lo. Setan itu. Kenapa diajak lihat rekening, gak lihat Allah? Mesti orang saya ngomong, wah itu ilmunya Habib Novel ketinggian, jangan ditiru. Kalau kamu yang ngamalkan gelundung, dilosor. Bagi setan model lain lagi nih, yang levelnya setannya lebih tinggi, sok tawaduk pula ya. Muji ustadznya itu ya, ustadzmu tuh ilmunya ketinggian, jangan kamu tiru itu. Enggak, bukan levelmu, bukan makommu, bukan dan lain sebagainya. Nah seringkali kita begitu, lihat saldo lupa Allah. Lihat pesanan gak ada yang pesen, lupa Allah, kan gitu ya. Harusnya bagaimana? Lihat saldo ingat Allah, saldo 0. Allahumma bayar ya Allah, kan begitu. Semakin minus, semakin ngerayu. Allahumma, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Maka begitu semakin dekat ke hari pelunasan 7 Februari, ya, maka saya semakin kenceng nambah ngerayunya Allah Ta'ala. Karena itu 2 minggu yang lalu saya berangkat ke Mekah, ke Madinah, laporan ke pusat. Alhamdulillah di pusat, ketemu degengane pusat, kok yuk delalah gitu loh ya. Itu buat saya fa'al khair, pertanda baik ya. Pertanda apa? Baik, Masya Allah. Kok ya ketemunya di sini gitu ya. Padahal beliau ya beberapa kali ke Raudhah. Subhanallah. Semangat ya, pulang semangat. Maka saya ngomong sama teman-teman saya, wancine panen. Saatnya panen. Kenapa? Karena ikhtiarnya semakin kita tingkatkan, berarti tinggal metik hasil. Ojo kakean mikir, tugasmu jalankan, sing ngepel, sing nyapu, sing ngosek. Makanya saya hanya marah ke teman-teman saya yang tugas nyapu gak nyapu. Nanti Allah marah sama kamu. Kenapa? Dikai tugas enteng nyapu kok gak dilakoni. Kan begitu. Masuk enggak? Masuk ya? Lah, kita ini kasih tugas enteng sholat gak dilakoni, tambah ruwet, golek fulus duit. Sholat toh, kamu kerja tapi sholat. Jalankan tugas itu. Beres. Gak mungkin gak beres. Ya gak mungkin gak beres. Ini kok wajah tegang semua kenapa nih? Karena ceritanya belum finish ya, belum finish. Bib, kurang berapa gitu ya, kurang berapa. Gak banyak kurangnya, hanya 4,1 M itu hutang tanahnya.
Ya, hutang materialnya alhamdulillah baru 200 juta. Jadi totalnya 4,3 M. Kemudian dana talangannya untuk bayar yang dulu 6 M itu hanya 3 M. Dah, jadi hutangnya hanya totalnya 7,3 M. Gitu aja kok repot. Saya tanpa orang stres atau orang yang bahagia? Bahagia. Dan jenengan nyawang aku kok stres lah apa? Kan begitu. Santai. Terus yang urgent gimana Bib? Urgentnya itu 7 Februari hutang harus lunas. Kurang berapa untuk itu? Hanya kurang 4,1 M. Anggap saja saya bulatkan kurang 4 miliar. 7 Februari 4 miliar. Berarti Desember, Januari kalau dibagi tiap bulan harus ada 2 miliar. Kenyataannya gak ada aset bisa dijual, gak punya piutang, adanya hutang, kemudian jual buku sama susu, ya kemarin tambah takdum. Betul kan ya, Jumat yang lalu justru saya bagi, yang Jumat ini kita jual paket, 1 buku plus 2 susu harga 300.000 tuh saya share udah di mana-mana. Yang kemarin itu kita sudah bagi-bagi hadiah yang nilainya sekitar 200 juta. Dum kan gitu ya. Nah terus pripun Beb nanti itu 4M-nya dari mana? Lah itu tugasku. 4M itu bukan tugas saya, bukan tugas kamu, bukan tugas kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan bereskan. Jalankan tugasmu, kasih informasi. Siapa ingin ikut andil, ya waro-waro kasih temanmu. Siapa yang mau ikut andil, ya kamu jualan buku ya jualan susu ya jualan. Ojo isin. Masa izin? Wah, masa sekelas Habib Novel jualan susu? Nah, aku siapa? Nah, aku siapa? Kadang-kadang kita tuh terlampau ngasih kelas sama diri kita. Itu kan kesombongan yang nyata. Masa sekelas aku suruh jadi kerja jualan ini? Pilih nganggur timbang dodolan tempe. Ya lebih baik jualan tempe daripada nganggur. Jelas semuanya? Nah ini kalau usaha ini dijalankan, jual susu, jual yang bisa dijual, apakah cukup duitnya? Dihitung matematika, enggak mungkin cukup. Tapi Allah SWT sudah ngasih contoh banyak. Mohon maaf ini contoh Bu, ponaan saya itu insya Allah kan dalam menit-menit atau jam-jam atau hari melahirkan. Ya, istrinya Hibi itu, Vikia itu mau melahirkan. Saya mau nanya sama ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf gitu. Jalan keluarnya bayi itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Nah kalau kepalanya bayi besar atau kecil? Nah kalau bayinya waktu itu mikir, apa cukup? Kalau bayinya mikir, apa cukup sirahku, jedul teko kono. Pertanyaan saya, bayinya akan melanjutkan perjuangan atau mundur teratur? Timbang rekoso, semundur gitu ya. Betul? Betul enggak? Tapi karena bayi enggak pakai mikir, pakainya iman, suruh maju, nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paksa si embok, mengkos. Betul ya? Wah, sampai teriak, sampai apa, membukakan jalan. Wah, akhirnya berjuang terus. Yang tadinya enggak cukup, jadi apa? Bukan lagi cukup, kebesaran. Bro. Lahir. Betul? Jadi jangan kamu lihat itu enggak cukup. Enggak, nanti Allah yang akan mencukupkan. Itulah mana Al-Mughni. Ada asma Allah Al-Mughni. Kita kan setiap hari suruh baca Asmaul Husna. Direnungkan maknanya. Ya Ghani, Ya Mughni. Jangan cuma baca Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Wiridnya, biar apa? Biar sugih. Kurang pas kamu. Ya Ghani itu kamu sadar Allah Maha Kaya. Lah kalau sampai titik itu saja berarti kamu baru menyadari Allah Maha Kaya. Kamu belum minta dikayakan, makanya gak sugih-sugih awakmu. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani. Entek-entekane Ya Mughni, tolong cukup no ya Allah. Kan begitu. Kalau mandek baca Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Malaikat jawab, ancen. Emang. Lanjutkan, Ya Mughni yang maha mencukupkan. Nanti cukup. Gini. Ilmu larang ini. Jarang-jarang saya keluarkan nih. Mahal ini. Insya Allah pulang dari sini jenengan mesem kabeh semangat. Besok langsung membabi buta cari rumah. Barang gue mumet bayare. Ya jangan pakai mumet bayare gitu ya.
Artinya punya semangat gitu loh, jangan mandek, lihat kenyataan mandek. Nanti kalau jalan seperti bayi yang tadinya kecil nggak cukup, kebuka jalannya akhirnya keluar. Yang penting jalan dulu, paham? Clear? Nah ini saya kasih satu contoh. Saya bilang sama Ustadz Iis nih, Ustadz misal nih ya, punya uang berapa? Jawab jujur lagi. Jawab jujur, punya uang berapa? 4 juta. Ustadz Iis punya uang 4 juta. Terus misalnya saya suruh, ya udah sana pergi ke dealer motor, beli motor ke sana. Bawa uangmu 4 juta serahkan di sana. Beli motor cash bilang ya, spek yang tertinggi. Masya Allah, petang yuto 4 juta berangkat ke dealer motor, minta motor baru cash yang nyuruh saya. Terus Ustadz Iis mikir, Bib, 4 juta Bib. Saya jawab, ya mangga tuh, 4 juta, dapat ban sama pelek Bib. Ban sama pelek 4 juta bukan motor, saya ditertawakan orang ke sana. Saya jawab, ojo kaken ngeyel, mangkat to, serahno, urusanku sing ngongkon, betul? Nah, tapi Ustadz Iis kan enggak seperti yang ngeyel tadi, sami'na wa ta'na, berangkat. Sampai sana 4 juta diserahkan, yang di sana jawab, Ustadz mohon maaf tadi ada perintah yang 4 juta suruh ngembalikan. Ustadz suruh pilih yang terbaik motornya. Mulai nanya, loh kok bisa gitu gimana? Soalnya udah dibayar sama Habib Novel. Wah, saya ngongkon aku kok tanggung jawab. Betul? Baru urusannya Ustadz Iis sama saya ketika dia nggak melihat uang yang dia punya, dia melihat saya yang memerintahkannya, maka beres urusannya. Betul? Nah kenapa kamu selalu melihat kamu punya, nggak melihat Allah yang punya dan Allah yang merintahkannya. Jadi seperti model ngayal yang pertama tadi. Bib, petang yuto. Itu apa pelek? Rasa mangkat. Betul kan ya? Rasido, batal, gagal. Jadi yang buat batal siapa sendiri? Pikirannya sendiri. Jelas? Jadi mahal atau murah nih ilmunya? Nah, itu rahasia dari surat Al-Hajj ayat 26 dan 20 tuh. Rahasianya di situ. Bengo wae. Sisanya itu Allah yang ngurus. Betul? Nah contoh loh yang sekarang mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan dan dijaga sama Allah terus. Amin. Gus Ekdam tuh coba, Gus Ekdam tuh. Blitar. Betul yang Blitar. Tempatnya enggak terlampau besar. Bahasanya, Masya Allah, bukan bahasanya bahasa ilmiah. Ya. Bahasa bukan bahasa ilmiah, bahasa yang dipakai oleh kita sehari-hari dengan bahasa Jawa, Jawa Timur, Blitar sisan. Bener. Lah kok bisa yang jauh-jauh datang dan seneng. Donggolei, moro, bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang datang. Sekali live, yang nonton live YouTube-nya bisa sampai 100.000. Live YouTube-nya bisa sampai puluhan ribu. Kok iso? Kok bisa begitu? Karena tugasnya dijalankan, ngajar loh. Selainnya urusanku beres. Lah awakmu akan mikir, apa ini sing teko ya? Apa ada yang datang nanti? Apa ini? Kan Gus Idam enggak langsung begitu kan? Betul ya? Beliau istiqomah majelis dari kecil, dari sedikit jumlahnya, istiqomah. Yakin suaranya disampaikan sama Allah Ta'ala, ya nyampe kemana-mana. Nyampe kemana-mana. Itu dalam segala hal, dalam urusan dakwah, dalam urusan duit, dalam urusan jodoh, dalam urusan rumah, urusan apapun. Kamu jangan lihat kenyataan depan mata, tapi lihatlah Tuhanmu ada bersamamu dengan kemahakuasaannya. Kamu percaya atau tidak, tinggal itu. Allah bukan hanya Al-Ghani, tapi Allah lengkapi namanya dengan Al-Mughni. Aku kaya dan aku selalu siap mengayakan. Enak tuh? Enak enggak itu? Ditambah lagi, siap mengayakan, wadah loh orang tuh siap mengayakan tapi pelit loh. Kayak mengayakan, kayak pinjaman, tapi njaluk balik wakeh. Ada enggak yang begitu? Ada, ngasih bunga yang besar, yang haram, ya. Kalau Allah Ta'ala udah ngasih, ya, membuat dia kaya, dan Allahnya sifatnya karim, lomo, gratis, pen. Setelah itu dikasih bilang, bonus lagi, kalau kamu asyakir huwallah, Allah yang maha mensyukuri, artinya apa? Kalau kamu bersyukur sama Allah, Allah akan mensyukuri kamu, tambahi meneh. Kurang apa? Enak atau enggak enak? Enak. Jadi mulai malam hari ini silahkan buat cita-cita. Yang belum sempat punya cita-cita nanti ngelamun bareng ya.
Apa cita-citaku ya? Cari itu. Kadang-kadang kita bingung sama cita-cita kita. So, saya kok nggak punya cita-cita ya Beb ya? Cita-cita yang baik apa itu? Mungkin yang rumahnya ngontrak, mungkin siap beli rumah. Yang motornya sudah berbet gitu ya. Ya siap ganti mobil, jangan nanggung siap ganti motor. Ya siap ganti mobil. Yang kemarin sudah umroh, mungkin sekarang siap pergi haji. Jangan bilang, kok saya tuh daftar kok masih lama. Ya daftar yang cepet toh, paling berapa sih? 1M mangkat langsung awakmu insya Allah. 1M dia dari mana? Lah ya toh? Iya toh? Nah gagal belajar lagi. Baru tes tingkat kecil, 1M dia dari mana? Ya ini kalimat salah atau benar ini? Salah, tinggal ngomong 1M cuma 1M aja minta sama Allah Ta'ala. Baru dia jangan ngeluh. Jalan, lanjut. Ingat saja ilmunya bayi tadi. Itu bahasa paling gampang, bayi tadi loh ya. Kalau bayi melihat tempat keluarnya, gak akan ada bayi yang maju menjulurkan kepalanya. Tapi karena bayi yakin sama Tuhannya, dia maju julurkan kepalanya, gak mikir. Tempat keluarnya pun dijadikan cukup untuk kepalanya, betul? Kalau tempat keluarnya gak cukup untuk kepalanya, Allah jadikan manusianya mikir. Maka Allah kasih manusianya ilmu bedah sesar untuk membedah. Kalau ada kasus bayi gak bisa keluar dari tempat keluarnya. Siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting bayinya siap keluar. Clear? Udah sesuai janji 45 menit. Ya ini udah lebih, ini sudah 60 menit. Mudah-mudahan berkah manfaat. Pengumuman. Nomor 1, siapapun yang ingin ikut andil untuk pelunasan tanah, pelunasan untuk biaya material pembangunan, dan semua kegiatan Masjid Ar-Raudhah bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Berapapun insya Allah berkah untuk semuanya, amin. Kemudian yang kedua, ini malam ini teman-teman santri weekend sudah datang, selamat datang. Untuk semua teman-teman yang ikut santri weekend, dan santri weekend di sini semuanya gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun. Kalau ada panitia yang mengut biaya laporkan ke saya. Tidak ada toh? Mungut biaya? Udah. Iya, semuanya gratis. Dan alhamdulillah nanti makan ya bareng ya. Dapat makan, dapat minum, dapat snack, tempat tidur insya Allah lumayan ya. Nyaman, kita akan bersenang-senang dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga untuk Jumat depan itu Maulid Simtud Duror. Ya, Jumat depan Maulid Simtud Duror, jam 8 tepat insya Allah maulidnya sudah dimulai. Ya maulidnya sudah dimulai jam 8 tepat insya Allah. Tidak seperti biasanya ya, Jumat depan datanglah lebih awal, jam 8 tepat maulid insya Allah sudah dimulai. Kemudian yang selanjutnya pengumuman tentang haulnya Walid. Saya cari dulu datanya di sini, saya takut salah tanggal dan harinya. Bismillah. Di manakah datanya, tanggal dan hari? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirilah rangkaian haul Al-Habib Ali bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Asgaf atau yang dikenal dengan Walid, Jakarta. Pada hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat ziarah kubro dimulai ba'dal asar dengan sholat asar berjamaah, komplek makam Masjid At-Taubah, Jalan Rawajati Timur, Kalibata. Kemudian puncak haulnya pada hari Sabtu 16 Desember. Sholat asar berjamaah, kemudian haulnya di Majelis Ta'lim Al-Afaf, Tebet Utara 2B, Tebet, Jakarta Selatan. Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf ini seorang ulama yang sangat rendah hati. Beliau rahimahullah sangat rendah hati. Itu kalau ketemu sama saya, beliau ini orang tua yang alim, yang soleh, yang ketemu dengan banyak wali. Tapi kalau ketemu sama saya cium tangan beliau itu, beliau juga narik cium tangan saya. Padahal saya anak kecil, ya saya anak kecil. Karena beliau senang menghormati orang lain. Kemudian Habib Ali ini termasuk penggagas sholat subuh berjamaah keliling. Ya, sholat subuh berjamaah keliling. Itu dilakukan sudah puluhan tahun sampai beliau wafat, istiqomah. Yang kemudian ditiru oleh banyak orang. Hari Sabtu 16 Desember itu puncak haulnya. Maka untuk teman-teman yang berada
di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, atau mungkin di wilayah-wilayah lain yang berharap pengen datang, silahkan datang ke sana. Yang nggak bisa datang, jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan. Khususnya nanti saya sendiri di Masjid Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu kita akan bacakan doa khusus dengan niat untuk mengenang Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf, putra dari Habib Abdurrahman Bukit Duri. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya, amin. Nah, dan super terakhir, satu Fatihah untuk almarhum Dr. Muhammad Al-Idrus, Dr. Muhammad bin Husain Al-Idrus yang wafat kemarin hari Kamis, dan juga untuk Habib Ahmad Asgaf yang wafat sepekan yang lalu, dan semua kerabat kita, teman kita, sahabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah terima semua amal solehnya, ampuni segala kesalahannya, lipat gandakan pahalanya, diletakkan ruh-ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan di surganya Allah Ta'ala al-hadiniyah, wa la kulli niyatin salihatin jamiatin nafiah, wa ala mana wa habibi Ali, wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Yang satu lagi Fatihah khusus untuk pelunasan tanah. Minimal target saya Desember ini tercapai angka 2 miliar, itu minimal. Ya syukur-syukur kalau Desember ini udah bisa saya lunaskan. Karena niatnya seorang mukmin dalam melunaskan hutang itu harus kalau bisa sekarang lunas, ya sekarang lunas, tidak ditunda-tunda. Al-Fatihah, semoga Allah Ta'ala melunaskan hutang tanah tersebut dan hutang pembangunannya dan semua hutang Masjid Ar-Raudhah semoga dilunaskan oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah, rezeki dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang bawa kebahagiaan dunia akhirah, dan semoga semua orang yang membantu untuk pelunasannya oleh Allah Ta'ala diberi pahala yang berlimpah, diberi kebaikan dunia dan akhirah, diampuni semua dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan bahagia hidupnya dunia sampai jannah. Dan teruntuk semua saudara kita yang terlilit hutang dimanapun berada, semoga oleh Allah Ta'ala dibebaskan dari beban hutangnya, dilunaskan hutangnya dengan rezeki berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah wa ala mana wa hibuna Ali wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Satu lagi saya mau ngajak semuanya baca doa ini 41 kali, dan antum yang punya hutang pengen lunas, baca doa ini setiap habis sholat 1 kali, kemudian habis subuh 41 kali. Ya, habis sholat 1 kali, nanti kalau habis subuh selesai zikir wirid, duduk santai baca 41 kali. Tapi habis sholat yang doa, habis zikir itu ya, jangan tinggalkan nih 1 kali setiap habis sholat, agar hutang kita lunas dan rezeki kita berkah dari segala arah, amin. Gak pakai susah payah. Sekarang kita bareng-bareng baca 41 kali, bunyinya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Jelas semuanya? Bersama-sama ya. Kita awali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru masuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك
وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin amin. Pengumuman sambil dibagi ya. Ya, ini yang barusan terpetik di hati saya. Barusan terpetik di hati saya. Insya Allah kita niatkan ya dalam waktu dari Jumat ini sampai Jumat depan. Kita niatkan minta sama Allah minimal dikasih 2 miliar. Dari Jumat ini sampai Jumat depan, minta sama Allah minimal dikasih 2 miliar. Dan Jumat depan kita akan umumkan, ya kan kita umumkan. Karena itu saya berharap antum semua masuk dalam tim ini. Ya masuk dalam tim ini, bantu share, bantu ajak. Kalau kita punya uang 5.000, teman kita punya uang 1.000, teman kita punya uang 500, ajak saja kumpulkan. Biar apa? Biar semuanya dapat barokahnya majelis. Jumat depan kita akan bawa ke Majelis Ar-Raudhah yang kita punya Rp1, Rp2, Rp3, kita tunjukkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang ngaji di sini sama-sama cari ilmu, kita juga akan ikut andil dalam bentuk apapun. Yang siap baca nariyah 4.444 kali, tolong bacakan nariyah. Niat untuk itu saya wakilkan saja sama kalian. Ya kalau yang berat-berat itu bukan saya, urusannya Ustadz Iis. Nah, saya tak ambil yang bagian yang lain, bagian ngajar. Yang bagiannya punya harta ingin disumbangkan silakan. Ya, yang bisa bantu share. Pokoknya kita niat dalam sepekan tunjukkan kesungguhan adzan ya. Adzan Nabi Ibrahim kan disuruh adzan. Tunjukkan kesungguhan adzannya, Allah Ta'ala yang akan bereskan urusannya. Siap bantu share? Siap woro-woro? Insyaallah barokah manfaat. Jazakumullah khairan. Teruntuk siapapun, dimanapun berada, sekali lagi yang ingin ikut andil untuk pelunasan tanah dan segalanya bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah untuk semuanya. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Yang kedua, pengumuman. Sudah sekian lama saya tidak ceramah keliling. Tapi insya Allah ya dalam rangka untuk segera melunaskan, ikhtiar melunaskan tanah tersebut. Salah satu tawasulnya adalah tawasul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa saya lakukan adalah belajar dan mengajar. Karena itu saya akan maksimalkan selama 2 bulan ini. Insya Allah saya nggak akan tolak undangan pengajian yang datang. Banyak yang saya pending belum saya jawab. Mohon maaf karena belum saya jawab. Malam ini saya akan duduk untuk membuka WA yang masuk undangan pengajian. Dan mulai akan saya jawab satu per satu. Nah kalau antum yang kemarin-kemarin WA dan belum direspon, WA saya beberapa hari ini saya riset terus, datanya hilang. Jadi mohon untuk mengulang WhatsApp-nya ya, WhatsApp-nya pesannya agar pesannya tersampaikan kepada saya langsung di nomor WhatsApp saya. Di nomor WhatsApp saya 081928220001. Hakadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.